Jadi pas awal-awal kayak masih nggak ngerti, lu tuh harus bisa gitu. Kayak harus ditekanin gitu, masa gini aja nggak bisa, bego lu gitu-gitu. Mending di-cut aja sih, aku nggak mau. Jadi kan ini lu sih, kan apa nih maksudnya? Kalau itu mah udah personal banget, kok aku nggak suka. Halo guys, welcome my YouTube channel. Kembali lagi di programku Suwandi SW. Dan di episode kali ini kita akan mewawancarai salah satu narasumber yang kemarin sudah disonding, seorang gadis cantik yang berprofesi menjadi seorang fashion designer. Dan nanti kita akan mengulik juga tentang kehidupan sehari-harinya. Nah, sekarang kita sudah berada di depan rumahnya. Boleh di-shoot dulu nih, di depan rumah salah satu fashion designer kita, dan kita akan masuk. Kebetulan sudah janjian. Pokoknya ikutin terus dan jangan lupa subscribe, guys. Lucy. Iya, Kong. Ada orang nggak ya? Ada dong. Oh, ada. Ini sebentar lagi kita akan menyaksikan langsung dan langsung masuk ke studio. Halo, apa kabar? Bisa nggak, Di? Oh, ini tandanya kita nggak dikasih masuk. Oke. Boleh masuk nggak, Di? Boleh ya. Dong. Apa kabar, Lucy? Jangan lupa kok. Oh iya, disemprot dulu. Demi menjaga prokes ya. Kita masuk. Oke, boleh. Ayo. Jadi sekarang ini adalah studio Lucy ya. Sudah kapan nih studionya bergerak di bidang fashion designer? Kalau studionya dari 2019. Dari 2019 sudah di sini. Sudah stay di sini. Kalau di sini, tapi kalau mulainya 2018 akhir gitu deh. 2018 akhir. Nah, Lucy, jadi hari ini kedatangan aku nih mau kepo sih, ya kan? Karena selama ini kan ini adalah first time ya. Pertama, kalau selama ini kan cuma kenal Lucy itu sebagai seorang fashion designer di luar, tapi belum pernah melihat karyanya secara langsung. Jadi hari ini kita akan kepoin, tapi nggak mungkin aku cobain sih, karena ini kan identik lebih ke cewek. Ada kok yang ada yang cowok juga, nanti kita boleh cobain. Nah, tapi sebelum kita ngulik lebih dalam, biar kelihatan wajahnya nih sama teman-teman di publik, kita sama-sama boleh buka masker dong. Iya, boleh, ya? boleh. Tadi kan sudah disemprot-semprot. Wah, ini dia wajah cantiknya Lucianti Wijaya. Nah, jadi Lucy, kan kamu di publik itu kan sering disebut sekarang memiliki identiti seorang fashion designer. Nah, sebelumnya kenapa sih bisa pilih fashion designer itu menjadi profesi? Pasti karena kita udah kuliah itu kan. Oh, kamu memang ambil jurusannya di sana. Gitu. Nah, kenapa bisa ambil jurusan? Kenapa nggak, kalau perempuan itu kan kayak masak, apalagi sekarang lagi hits-hitnya MUA gitu. Oh gitu. Nah, kenapa jadi fashion designer gitu loh? Awal dari fashion design itu karena kayak childhood dreams gitu kan. Jadi kayak pasti semua cewek tuh mau punya dress impian gitu. Dress impian. Jadi kayak dari kecil udah hobi, terus mau menggeluti bidang itu gitu. Jadi setelah kuliah selesai langsung ya udah ayo praktekin gitu. Tapi memang maksudnya Lucy itu dari kecil memang punya impian ya, menggeluti di bidang ini. Benar. Dari kecil memang sudah punya impian. Kadang kan banyak kan orang tuh dari kecilnya ingin jadi dokter, nanti ketika besar malah beda gitu ya? kan. Kalau ini benar-benar selaras. Enggak, memang gitu juga. Dari kecil kan suka kayaknya gede pengen jadi dokter. Oh, jadi pengen jadi dokter. Gitu. Dokter tapi apa tuh? Dokter apa? Dokter cinta. Oh, bukan. Jadi dokter lah ya. Dokter gitu kan, masih nggak ngerti. Oke. Habis itu terus kan aku suka Disney tuh. Nah, jadinya kayak dressnya keren-keren gitu. Ya udahlah coba kayak gambar manga anime gitu kan, aku juga doyan tuh baca komik. Terus ganti jadi kayak dressnya harus gini dong biar bagus gini. Aku pengen nih punya, tapi gimana gitu kan. Oh, jadi dia berarti gara-gara anime kartun gitu, dan lebih fokusnya ke kostumnya. Lebih oke dari sana ya. Iya. Awal mulanya. Nah, jadi setelah itu sudah tamat sekolah, ada kursus belajar. Maksudnya aku nggak pernah tahu nih fashion designer itu apakah dari hobi gambar-gambar atau memang harus sekolah khusus. Dan Lucy tamat
SMA, tamat nggak SMA ya? Tamat dong. Tamat ya? Maraton kan nggak tamat. Berarti tamat SMA ambil kursus untuk fashion designer. Itu di mana sih maksudnya sekolahnya? Kalau awal aku lulus itu kan kayak masih nggak ngerti kan. Oh emang fashion design tuh sebuah jurusan. Oke. Karena kan kayak kebanyakan orang Hobi pada jahit gitu ya. doang gitu kan. Jadi setelah lulus kayaknya pas mau apply ke university, ini ada nih, beneran ada kayak khusus desain. Ya udah deh, coba nanya-nanya. Terus katanya kayak mending kita kursus dulu di Jambi, cari di mana gitu kan. Ya coba belajar tapi nggak ngerti juga sih sebenarnya. Nah udah itu apply ke Raffles. Di mana tuh? Di Singapura. Oh, di Singapura. Oke. Sebenarnya ada Yang di Jakarta ada juga. logonya singa itu ya? Oh. Pernah ke Ya Singapura? juga ya. Oke. Jadi sekolahnya di sana. Berapa tahun ya untuk bisa memiliki apa titel ya menjadi seorang fashion designer? Itu sebenarnya kita 2 tahun udah bisa dapat untuk diploma. Jadi kita tambah 1 tahun lagi untuk degree, nanti 1 tahun lagi untuk yang master. Jadi aku sampai ke degree aja lah, udah Degree, pusing. udah pusing ya. Tapi dengan proses itu akhirnya bisalah menciptakan sebuah produk by Lucianti Wijaya. Ya Lucy, dari tadi kan kita sudah lihat nih berbagai produk-produk dan perjalanan Lucy. Nah pastinya kalau menjadi seorang apapun lah ya, terutama di bidang fashion designer ini, apa sih kesulitan yang pernah dihadapin? Setelah Sebelum bahkan mungkin sekarang sudah menjalani sebagai fashion designer. apa ya? Permintaannya atau proses pembuatan? Kan- Kalau dari sebelum kuliah, itu kan masih bego tuh. Kok bego liat muka aku gitu? Nah, jadi pas kuliah itu masuk, kayaknya bakalan seneng tuh. Ternyata pas itu, aduh, berat banget ternyata. Berat ya? Susah Maksudnya, banget susah kuliahnya. di apanya? Maksudnya aku tuh nggak pernah ada bayangan sekolah fashion designer tuh gimana gitu loh. Apakah harus setiap hari menjahit? Apakah Enggak. harus menggambar? Seorang fashion designer tuh harus bisa gambar? Bisa dong. Harus bisa ya? Kalau nggak bisa gimana caranya? Aku mau gini bukan, bukan gitu. Iya, berarti Nggak harusnya bisa. Basically-nya harus punya skill menggambar ya? Benar. Kalau kayak aku kan suka nonton ini Japanese drama gitu kan. Oke. Kayaknya asik gitu sekolahnya. Oh, Gitu. jadi ternyata. Kenapa? Itu kan gurunya kayak pada serem-serem tuh. Oke. Jadi Gurunya ini ya orang-orang luar kah? ada orang Singapura, ada orang Eropa ada. Oh, ada sampai Jadi rata-rata tuh mereka punya pengalaman udah pernah kerja di Dior, Louis Vuitton, sama yang lain-lain gitu kan. Di produk-produk yang brand ya. Jadi pas ngajarin tuh adalah guru yang aneh, guru yang suka marah-marah gitu, guru yang baik, tapi kebanyakan sih yang marah-marah gitu. Jadi pas awal-awal kayak masih nggak ngerti, lu tuh harus bisa gitu. Kayak harus ditekanin gitu, masa gini aja nggak bisa, bego lu gitu-gitu. Sampai keras militer gitu ya. Jadi kayak nggak ada yang boleh ngomong, jadi kayak udah bego-bego masuk situ, ini gimana yo gitu. Jadi kayak susahnya di situ awal-awal. Nah mungkin boleh nih Lucy kasih sedikit bocoran, mana tahu teman-teman yang nonton ini mau sekolah desain kan, dia udah mempersiapkan alokasi dana. Kira-kira di range berapa sih kita harus mempersiapkan budget untuk sekolah fashion designer, khususnya mungkin di Singapura kali? Saya belum denger aja udah terkejut ya untuk nyebutin angkanya. Kalau yang kayak aku nih super hemat banget. Super hemat tuh maksudnya gimana sih? Makan sehari sekali? Enggak gitu, tapi kayak yang kan kalau ketemu sama teman-teman di luar itu kan pengennya makanan yang mahal gitu. Iya. Kalau kita yang warteg gitu aja yang cuma 40.000. Cuma. Warteg 40.000 ya di Singapura ya. Jadi kayak total 1,5 M. Astagfirullah. Sampai 2 M gitu. Itu kalau yang masih tinggalnya di HDB, makannya juga yang standar gitu. Luar biasa ya. Oke, jadi memang proses itu harus dilewati ya Lucia. Dan kalau boleh tahu brandnya Lucianti Wijaya ini bisa hadir di Jambi ini sejak tahun berapa sih?
Kalau brand sudah mulai itu, dikenal masyarakat? Tahun 2019 kayaknya. Berarti baru hampir 2 tahun ya? Iya. Hampir 2 tahun. Tapi sudah banyak ya, maksudnya aku juga di luar dengar gitu kan, kalau lagi jalan gitu, Lucy Hanti, no, itu artinya menggaung gitu kemana-mana ya. Nah, tapi memang di balik proses itu, Lucy juga aku dengar-dengar sudah achieve beberapa, kayak kemarin sempat ini ya, show juga di acara kita di Nirmana Wedding Fair, dan dengar-dengar kemarin juga menjuarai juara harapan 2 di Jambi Fashion Festival 2020. Wow, congratulations guys ya. Karena itu setahu aku Jambi Fashion Festival itu yang diadain pemerintah itu kan saingannya fashion designer yang banyak dan pengalamannya luar biasa. Ya, jadi bisa juara harapan 2, mana tahu di 2021 ini bisa juara 2. Wah, amin. Jangan lupa satu ya. Okay. Jangan lupa aja makan-makan aja. Nggak usah deh, buat baju gratis. Boleh. Tapi kan maksudnya itu kayak tujuan Koko kan datang ke sini buat nanya soal karir aku gitu kan. Tapi ini maksudnya enggak maksudnya tuh kalau gini mah udah personal banget gitu. Aku nggak suka kalau misalnya dimasukin ke situ